Ini adalah Angga. Angga merupakan pria berusia 22 tahun dan berdomisili di Jakarta yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas di Indonesia jurusan S1 International Business Law, yaitu jurusan Hukum Internasional. Satu kebanggaan yang luar biasa ketika Angga dinobatkan menjadi mahasiswa lulusan terbaik pada saat wisuda. Tidak heran, gelar tersebut didapatkannya karena ia merupakan orang yang pintar, aktif, tekun, dan berperilaku baik. Banyak prestasi yang diraihnya semasa perkuliahan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia bercita-cita menjadi seorang pengacara yang jujur dan dapat diandalkan oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, ia berencana untuk melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan lawyer terbesar di Jakarta, yaitu PT Lawyers Indo, karena perusahaan ini sangat terkenal dan sangat kredibel serta profesional dalam pekerjaan. Ini adalah Hana. Hana merupakan seorang pengacara kondang, pemilik salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hukum terbaik di Indonesia, yaitu PT Lawyers Indo. Ia berkecimpung di bidang tersebut telah lebih dari 10 tahun, sehingga pengalaman yang dimilikinya juga tidak sedikit. Sikapnya yang profesional, perfeksionis, memiliki etos kerja yang tinggi dan bekerja keras, membantunya memenangkan banyak kasus-kasus yang ditanganinya. Ini adalah Riana. Riana merupakan seorang wanita karir yang memiliki ambisi tinggi untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Ia akan menggunakan berbagai cara agar apa yang diinginkannya tercapai. Ia memiliki seorang putri yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Suatu hari, Angga akhirnya melamar ke sebuah perusahaan impiannya, yaitu PT Lawyer Indo. Tertarik dengan prestasi yang dimiliki Angga, akhirnya Hana selaku pemilik perusahaan tersebut memanggil Angga untuk mengikuti interview. Halo, selamat siang Bu Hana. Perkenalkan, saya Angga Bu, yang mengirimkan surat lamaran kerja melalui email perusahaan Ibu. Terima kasih ya Bu, saya sudah dikasih kesempatan untuk mengikuti interview hari ini. Jujur saya senang sekali. Iya, halo Angga. Saya juga sudah banyak baca tentang kamu nih di CV yang kamu kirimkan kepada saya. Ternyata waktu kuliah kamu jadi mahasiswa lulusan terbaik di prodi kamu di International Business Law. Terus kamu juga aktif organisasi internasional ya ternyata. Lalu juara 1 di lomba kompetisi kasus di Jepang, dan di Inggris juga kamu jadi tim terbaik dari Indonesia untuk analisis kasus hukum ya. Ini merupakan salah satu kebanggaan yang luar biasa. Kamu bisa ceritakan tentang hal itu nggak? Oh iya Bu, jadi pada saat kuliah, saya memang sangat aktif dalam berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Saya pernah ikut lomba studi kasus hukum internasional di Jepang, dan pada saat itu alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 bersama tim Indonesia. Saya juga sangat senang berorganisasi, karena dengan cara itulah saya bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, dan bisa menganalisis permasalahan mereka. Iya, jujur menarik sih ya kamu sebagai anak muda ikut kompetisi seperti itu. Saya senang sekali. Dan saya rasa dengan kemampuan kamu yang sudah banyak dan pengalaman dari zaman kuliah, kamu sepertinya sudah ahli dalam bidang analisis kasus. Oleh sebab itu saya mau terima kamu di perusahaan saya, dan semoga kamu bisa kerja dengan baik di perusahaan saya. Tapi kamu harus ingat, di perusahaan saya itu kamu harus punya tanggung jawab yang tinggi, kejujuran, serta kredibilitas dalam bekerja. Karena kita kerja untuk orang banyak ya, dan banyak kasus yang harus kita selesaikan. Beneran nih Bu? Ya, saya benar. Baik Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja di sini. Makasih banyak ya Bu. Ya, kamu bisa datang untuk bekerja mulai besok ya ke kantor saya. Baik Bu. Akhirnya Angga diterima di perusahaan impiannya. Ia sangat bahagia, karena satu persatu mimpinya menjadi kenyataan. Ia bekerja dengan sangat giat setiap hari, bahkan rela untuk begadang demi menyelesaikan kasus yang diberikan kepadanya.
Riana, apa kabar? Ih, udah lama ya kita gak ketemu semenjak pandemi. Kamu gimana kabarnya sekarang? Hai. Karena pandemi kita benar-benar nggak pernah ketemu ya kan. Aku baik-baik aja. Kamu sendiri gimana kabarnya? Ya, biasalah seperti yang kamu tahu, aku ngurusin banyak kasus akhir-akhir ini. Ada kasus inilah, itulah. Sama lah kayak dulu repot ngurusin kasus. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu kan udah jadi CEO sekarang. Berlebihan itu mas, tapi bagus, lagi baik juga sih di perusahaan gitu. Banyak klien yang minta kerjasama gitu. Cuman selain hal-hal baik itu ada juga nih hal yang lagi bikin banyak pikiran banget. Ya, tadi kamu cerita di chat kan masalah Siska, anak kamu itu kan. Kenapa dengan Siska? Jadi dia udah besar kan sekarang, udah kuliah semester 2 gitu. Terus beberapa bulan lalu dia ulang tahun yang ke 18. Terus papahnya ngasih hadiah mobil ke dia karena ya kita pikir dia udah cukup umur, terus juga kasihan kalau misalkan kemana-mana harus diantar gitu. And then beberapa hari lalu dia pergi sama teman-temannya jalan karena mau rayain pesta ulang tahun temannya gitu sampai malam, sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Dan itu dia masalahnya, dia pulang sendiri nyetir karena jalanan lenggang. Dia mikir yaudahlah ngebut aja dikit biar cepat sampai rumah gitu, sambil balas chat temennya gitu kan. Terus dia nggak ngeh ternyata ada pedagang kaki lima yang mau nyebrang. Jadinya dia nggak bisa ngapain, dia akhirnya ketabrak. Dan dia mau turun awalnya tuh mau lihat kondisi korbannya kan. Terus tapi dia ngelihat ada orang yang dari jauh, ternyata ada orang, jadi dia takut kepergok gitu. Akhirnya dia nggak jadi buat ngeliat kondisi korban. And then dia langsung pulang sampai rumah, dia cerita sama aku, dia nangis karena gimana ya, takut pastikan habis nabrak orang dan dia nggak mau kena hukum gitu loh. Tunggu dulu. Kamu terus gimana kabar pedagang kaki limanya, masih hidup atau? Nah itu dia, kayak sehari setelah dia cerita itu aku nonton di TV kalau ada kecelakaan di tempat yang sama dan waktu sama Siska. And then aku cari tahu infonya dan ternyata itu adalah korban kebakarannya Siska. Nah makin rumit lah ini masalahnya kan, apalagi sampai meninggal. Berarti orang yang ditabrak Siska itu meninggal? Iya, dia meninggal dan aduh, mau nggak mau masalahnya jadi tambah susah kan gitu. Makanya aku benar-benar pusing banget ngurusin masalah ini. Oke. Kalau gitu, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu, Riana? Nah, itu dia. Kamu benar-benar sahabat yang pengertian banget. Aku menghubungin kamu karena aku percaya gitu loh, kamu bisa nyelesain masalah ini. As we know, kamu udah sukses di pekerjaan kamu yang sekarang, and then kita juga udah temenan dari SMA gitu, udah deket. Jadi apa yang aku pengen adalah kamu bantu buat nyelesain masalah ini. Gimana pun caranya biar Siska itu terlepas dari masalah ini, nggak terkena hukum. Berapapun bayarannya aku bakal kasih ke kamu. Yang penting kasusnya beres gitu aja. Riana, tunggu dulu. Kita tahu secara hukum Siska memang bersalah. Dia menabrak orang sampai meninggal dan secara hukum dia salah, Riana. Tapi iya, aku tahu, cuman ya kamu ngerti dong posisi aku sekarang. Dia adalah anak satu-satunya yang sekarang lagi kuliah gitu. Aku nggak mau kayak hidupnya tuh tercemar gara-gara masalah ini. Kamu tahu kan kalau udah terlibat masalah hukum itu benar-benar susah ke depannya gitu loh. Kamu sukses, kamu perusahaanmu besar, kamu nggak mungkin dong nggak punya karyawan ataupun orang-orang terbaik di kantor kamu yang nggak bisa nyelesain kasus ini. Benar kan? Oke, ya kita tahu, kita berdua tahu Siska salah ya. Tapi sebenarnya di kantor aku sekarang ada karyawan baru, namanya Angga. Dia itu lulusan terbaik dulu di kampusnya dan aku yakin untuk masalah seperti ini akan mudah untuk dia. Dan karena dia karyawan baru mungkin akan lebih gampang kita suntik dengan dana mungkin kayak gitu. Jadi aku akan coba untuk urus masalah ini, tapi kamu janji harus mempersiapkan segala sesuatu. Tenang. Berapapun bayaran yang kamu mau ataupun dan muka karyawanmu itu mau, aku bakal kasih gitu loh. Tenang aja, jadi apapun yang
kamu perlu tuh aku bakal kasih. Yang penting kasus ini selesai dan Siska terbebas dari masalah hukum khususnya gitu loh. Oke, kalau gitu aku akan berusaha untuk membujuk karyawanku Angga ya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kamu harus pastikan semua hal yang berkaitan dengan hal itu harus segera kamu selesaikan untuk ya masalah fee, bonus dan lain sebagainya. Dan semoga masalah ini cepat selesai dan aku akan berusaha membuat masalah ini tertutup dengan baik supaya Siska aman dan tidak terjerat hukum. Kamu tenang aja untuk Tenang aja masalah itu. masalah uang, masalah apapun itu kamu tenang aja, karena aku percayakan kasus ini sama kamu karena kamu sahabat aku, kamu orang yang sudah sukses di pekerjaan kamu sekarang. Oke, nanti kalau misalkan tinggal uang, kamu tinggal kontak aku aja gitu. Baik, kalau gitu aku akan segera menghubungi Angga ya. Kalau gitu kita sudahin dulu ya call-nya supaya aku bisa selesaikan masalah kamu ini dengan secepatnya. Oke, thank you. Bye. Halo Angga, saya ada kasus baru buat kamu yang kamu harus selesaikan secepat mungkin sih kalau bisa. Kasus apa ya Bu? Saya siap sih buat kebantu. Jadi saya punya teman namanya Riana, dia itu CEO di salah satu perusahaan besar ya tentunya. Dia itu punya masalah, ada anaknya namanya Siska. Beberapa hari lalu Siska ini nabrak orang, ya pedagang kaki lima. Ya naasnya pedagang kaki limanya sampai meninggal dunia. Tapi Riana ini sahabat saya ya, jadi saya mau kamu selesaikan masalah ini gimana caranya supaya Riana dan Siska tidak perlu sampai ke ranah hukum gitu. Karena dia sahabat saya dan ya gitulah, kamu usahakanlah gimana caranya supaya kasus ini cepat selesai. Bentar Bu, tapi dari yang Ibu ceritain, saya sangat yakin sih Bu Siska memang bersalah Bu. Mana mungkin saya bisa menutup kasus ini begitu saja. Saya seharusnya malah mengusut tuntas masalah ini dan membela hak pedagang kaki lima itu Bu. Maaf Bu, tapi sepertinya saya tidak bisa Bu mengambil kasus ini. Angga, kamu kan dari zaman kuliah udah banyak menyelesaikan kasus. Ini kan kasus kecil doang, ini cuma masalah dia tabrak. Itu kan nggak sengaja juga. Gimana caranya kamu bisa menyelesaikan ini? Dan lagi ya, kamu tahu kalau kita bisa menyelesaikan kasus Riana ini, reputasi perusahaan kita bisa dinaikkan. Dan ya untuk masalah bonus, fee dan lain sebagainya kamu gak usah khawatir. Saya urus itu, di belakang saya bakal kasih ke kamu. Maaf Bu, bukannya tentang masalah fee atau gimana, tapi saya kayaknya tetap tidak bisa melakukan hal ini. Dari dulu saya pengen banget Bu jadi pengacara yang bisa membela hak orang lemah, sekalipun saya dibayar mahal. Saya tidak bisa Bu. Gak ada gitu pembedaan buat kasus ini. Dia kan sahabat saya udah jelasin sama kamu. Gimana? Kamu mau mempertimbangkan ini? Sepertinya tidak sih Bu. Atau kalau enggak gini aja deh, kalau kamu nggak bisa selesaiin masalah ini, lebih baik kamu gak usah kerja di kantor saya. Masa masalah sekecil ini aja kamu gak bisa selesaiin sih, enggak? Ya udah Bu, kalau misalnya emang kayak gitu nggak apa-apa Bu, saya bersedia kok mengundurkan diri secara terhormat. Dan lagi saya ingin menjadi pengacara yang bersih dan jujur. Saya tidak mau terhasut oleh harta atau imbalan apapun. Saya yakin kok di luar sana masih banyak tempat yang menerima saya menjadi pengacara yang jujur dan tegas. Ya udah kalau gitu, kalau kamu nggak mau kerja dari sini, mulai besok kamu gak usah datang ke kantor saya lagi. Saya akan cari orang lain yang bisa menyelesaikan masalah ini. Baik Bu, nggak masalah kok Bu. Oke. Akhirnya, dengan senang hati Angga bersedia mengundurkan diri dari perusahaan PT Loyer Indo, perusahaan yang ia dambakan sejak dulu. Karena bagi Angga, kejujuran, integritas, dan ketegasan adalah hal yang paling penting ketika sedang bekerja dan menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia bahkan menolak untuk menerima imbalan sebesar apapun yang ditawarkan kepadanya. Tokoh yang menginspirasi film ini adalah Suprapto. Beliau merupakan seseorang yang menjabat sebagai Jaksa Agung pada pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1950-an. Alasan kami memilih tokoh Suprapto adalah karena sosoknya yang sangat menginspirasi melawan korupsi pada masa itu. Saat itu terjadi korupsi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Abdul Ghani yang dianggap menerima uang dari Cina sebesar 1,5 juta untuk mencetak kertas pemilu.
Suprapto yang mengetahui hal tersebut langsung menindak tegas kasus tersebut hingga tuntas walaupun terdapat halangan seperti Presiden Soekarno yang membujuk Suprapto untuk menutup kasus tersebut. Namun, Suprapto tetap pada pendiriannya untuk bertindak tegas dan adil dan menolak bujukan Presiden Soekarno. Karena ia berpikir bahwa pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Abdul Ghani tersebut merupakan salah satu tindakan korupsi yang sudah sepatutnya diberi hukuman. Dari short movie tersebut, kita mendapat pesan moral bahwa sebagai anak muda kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan hal-hal yang positif. Seperti tokoh Angga di mana pada masa mudanya dia banyak mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti lomba hingga ke luar negeri dan mengharumkan nama bangsa. Selain itu, kita juga belajar bahwa pada saat berada di dunia kerja, kita harus menjaga nilai kejujuran, integritas, dan ketegasan pada saat kita bekerja. Hal ini ditujukan oleh tokoh Angga di mana dia menolak untuk menyelesaikan sebuah kasus yang diberikan oleh atasannya kepadanya karena ia merasa bahwa kasus tersebut terdapat berbagai kejanggalan-kejanggalan di mana ia harus meloloskan seseorang yang jelas-jelas telah melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Hal ini menunjukkan bahwa Angga memang mengaplikasikan teori kejujuran, integritas, dan ketegasan di mana ia menolak untuk menerima iming-iming berupa imbalan, harta, bahkan bonus yang akan diberikan kepadanya jika ia menutupi kasus pembunuhan tersebut. Yang menjadi keprihatinan tokoh tersebut, kalau memang tokoh tersebut hidup di zaman sekarang, pastinya adalah korupsi, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Apalagi hukum di Indonesia sekarang cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maka dari itu, pasti beliau akan prihatin terkait dengan masalah ini. Jika beliau hidup di zaman sekarang, pastinya beliau akan memberantas banyak hal tanpa melihat siapa yang melakukannya, dan pasti akan diberikan hukuman yang setimpal dengan tetap melihat prinsip jujur, adil, bertanggung jawab, dan tegas. Yang bisa kita lakukan untuk meladani semangat beliau di masa sekarang, yaitu dengan kita berani mengambil keputusan apabila yang kita lakukan adalah hal yang benar, dan kita harus tegas untuk memberitahu kepada siapapun yang melakukan kesalahan, meski hanya hal kecil saja.